Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review, tapi review yang spesial ya. Karena di video ini gue mau sekali lagi memenuhi request dari member tier La Familia. Ada dari Yosef Setiawan yang di sini minta review buat Little Miss Sunshine. Baiklah, titah dari Paduka akan hamba penuhi. Dan kalau lo juga pengen bisa request review, bisa join di membership di tier La Familia. Itu tier paling mahal tapi benefitnya juga paling banyak. Selain request review, nama-nama sama foto lo juga bisa muncul di video Cinegrip kayak gini, kayak mereka ini, termasuk dari tier bestie juga. Dan lo juga bisa nobar nih, sekaligus review bareng sama host kami. Dan itu bukan tipu-tipu ya, itu bukan tipu-tipu, itu real dan udah kejadian sekali di review Bangku Kosong ujian terakhir. Jadi silahkan. Oke, Little Miss Sunshine ya. Sedikit info nih, ini film tuh rilisan tahun 2006 dan dapat 4 nominasi Oscar termasuk Best Picture, tapi nggak menang di kategori itu karena pemenangnya adalah film Opa Scorsese, yaitu The Departed. Dan buat yang belum pernah nonton atau udah nonton dan suka banget terus pengen nonton lagi, bisa cek film ini di Disney Plus Hotstar. Oh itu juga ya, syarat kalau misalkan lu di member La Familia mau request filmnya harus ada di streamingan legal. Begitu. Little Miss Sunshine ini formatnya road movie, alurnya nyeritain tentang Cheryl, ibu dua anak yang harus nerima fakta kalau keluarganya itu nggak sempurna, nggak seindah yang dia harapkan. Suaminya, si Richard, itu motivator yang benci banget sama loser dan selalu nyekokin keluarganya soal lo itu harus selalu menang dalam hidup. Kalau kalah artinya lo pecundang, tuh selalu dia cekokin ke keluarganya. Terus anak cowoknya, Dwayne, itu adalah remaja ansos yang lagi puasa ngomong sampai dia bisa memenuhi cita-citanya sebagai pilot angkatan udara. Terus anak ceweknya yang masih 7 tahun, Olive, itu pengen ikut kompetisi putri kecantikan dan selalu latihan dibantu sama kakeknya, Edwin, yang udah tua tapi jadi pecandu heroin. Dan terakhir ada juga saudaranya Cheryl, Frank, seorang gay yang baru keluar dari rumah sakit setelah percobaan bunuh diri. Ya pokoknya ini keluarga chaos banget lah. Chaos, kacau, nggak pernah akur, tiap hari selalu bertengkar. Sampai suatu saat mereka harus ngelakuin perjalanan bareng-bareng ke California, naik mikrobus yang sempit buat nganterin Olive yang mau ikut ajang kecantikan. Nah, ajang kecantikan itulah yang bernama Little Miss Sunshine. Di request dia lewat komentar ya, si Yosef Setiawan tuh sempat menyinggung soal opening sequence film ini ya. Dia sempat ngomong kalau opening sequence-nya itu sering dibahas di kelas skenario katanya. Kalau gue pribadi ya, ini cerita sedikit nih. Gue pribadi dulu pas masih sering nulis naskah buat teater, itu ada 2 opening sequence yang selalu coba gue tiru. Bukan tiru dalam artian plek bentuknya gue jiplak tuh enggak ya, tapi gue tiru, gue ambil esensinya gitu. Yang pertama adalah Boogie Nights, filmnya Paul Thomas Anderson, dan yang kedua itu Little Miss Sunshine ini. Itu selalu gue tonton dulu sebelum gue nulis, gue tonton ulang 2 film itu, gue cek opening sequence-nya, terus gue coba terapin ilmu-ilmunya, prinsip-prinsipnya. Dua-duanya itu punya opening sequence yang efektif banget buat ngenalin kepribadian semua karakternya. Kalau di Boogie Nights itu pakai single take ya, pakai single take kita masuk ke sebuah klub, terus kita ngelihat karakternya tuh ketemu dengan beberapa orang, dan momen ketemu itu dipakai buat memperkenalkan orang-orang tadi. Oh, ketemu sama si A, oh si A tuh kayak gini, ketemu sama si B kayak gini. Nah, itu pakai single take. Kalau Little Miss Sunshine itu lebih lebih konvensional sebenarnya, tapi bukan berarti nggak sebagus itu. Sama-sama kuat, sama-sama efektif, tapi dengan cara yang beda. Kalau Little Miss Sunshine ini kita diajak melihat aktivitas karakternya secara bergantian, dan cuma dari opening sequence itu lu bisa langsung kenal nih karakter yang ini kepribadiannya gimana, yang itu gimana, terus keunikan masing-masing dari mereka itu apa. Itu kenapa gue suka banget sama opening sequence-nya. Jadi pada saat nanti udah mulai masuk konflik, ya udah fokus ke konfliknya, nggak lagi direpotin sama urusan waduh gue belum memperkenalkan karakter yang ini, gue belum mengenalin karakter yang itu. Nggak, semua udah dilakuin di opening sequence yang pendek tapi efektif. Jadi begitu opening sequence-nya kelar nih, beban si penulis itu udah keangkat sedikit, udah penonton kenal sama karakternya, tinggal habis itu fokus masukin konfliknya. Ya sama ada sedikit tambahan eksplorasi itu boleh lah, tapi yang penting pondasi karakternya itu udah jadi di awal, di pembuka lo itu loh. Oh sama tambahan nih, gue juga suka banget sama title cardnya. Title card pas judul Little Miss Sunshine tuh nongol, nah di kata sunshine itu munculnya pas di muka Steve Carell. Jadi ada kesan lucu yang ironis gitu, soalnya tulisannya sunshine tapi mukanya si Carell tuh gloomy, surem. Jadi ada kontradiksi yang lucu. Terus kemudian elemen road movie-nya pas keluarga ini udah mulai ngelakuin perjalanan juga bagus banget.
balance gitu antara drama hangat sama komedi yang lucu. Dan of course karena ini film keluarga, banyak juga nilai-nilai kekeluargaan yang meaningful yang bisa lo petik pelajaran dari situ. Dan yang paling penting, ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting tuh bukan adanya nilai kekeluargaan atau apa enggak, tapi ini yang paling penting. Ada satu hal di road movie yang wajib dipenuhi dan gue lihat tuh masih sering dilupain sama penulis naskah di film-film kita ya, di film-film Indonesia. Di road movie itu harus ada proses belajar, dan proses belajar itu bikin karakternya berkembang. Jadi misal gini, sebelum berangkat, sebelum perjalanannya dimulai, karakter itu misalkan A nih. Begitu nanti perjalanan selesai, ya dia nggak boleh masih A. Harus ada perubahan, entah itu perubahannya di sifat dia, cara dia berperilaku, atau nggak usah hal-hal yang besar deh, sesederhana perspektif dia akan sesuatu gitu. Misalkan contoh ya nih di luar Little Miss Sunshine, sebelum mulai perjalanan nih ada karakter yang benci banget sama orang miskin gitu misalkan deh. Ya begitu kelar perjalanan itu kebencian harusnya hilang. Dia punya perspektif yang berbeda, dia belajar soal sesuatu. Gak kemudian sebelum dan sesudah perjalanan dia masih orang yang sama. Ya percuma road movie-nya. Yang kadang dilupain sama penulis kita itu di situ. Seringnya gue ngeliat tuh karakternya yang lewatin banyak konflik di perjalanan, ada rintangan-rintangan, misal ban bocor dan lain-lain, tapi kemudian dia nggak belajar apa-apa. Ada konflik di perjalanan, konflik itu kelar, perjalanannya juga kelar, tapi dia nggak berubah, nggak belajar apapun. Itu yang sering gue lihat, dan itu adalah kesalahan fatal di sebuah road movie. Dan Little Miss Sunshine berhasil memenuhi syarat tadi. Kalau soal drama keluarganya sih gue suka banget tuh adegan pas mereka harus ngedorong mobil. Di situ lu bakal lihat satu persatu dari mereka pas dorong tuh, terus mobilnya udah mulai jalan lagi. Satu persatu dari mereka tuh lari berusaha naik lagi dalam mobil. Tuh adegan yang simpel banget loh. Adegan orang dorong mobil terus berusaha naik ke mobil yang udah jalan. Tapi somehow di film ini itu digambarin jadi peristiwa yang menyentuh banget. Yang lucu, iya lucu, menggelitik, tapi gue juga nangis ngeliatnya, tersentuh. Karena adegan itu merangkum nilai kekeluargaan filmnya, nilai kekeluargaan utama dari filmnya. Gimana sebuah keluarga itu nggak boleh meninggalkan sesama anggota keluarganya. Di saat keluarga lo lagi ada yang kena cobaan berat, ya jangan lo tinggalin. Itu salah satu pesan utama filmnya terkait urusan keluarga. Dan itu bisa disampaikan dengan hangat banget. Dan bukan cuman karena skripnya, bukan cuman karena sensitivitas di directingnya, tapi juga karena actingnya. Acting pemainnya bagus-bagus. Ada Abigail Breslin, terus Alan Arkin, Paul Dano, dan Steve Carell of course. Semuanya tuh kuat. Dan buat gue personal ini pertama kalinya ya, pertama kali gue nyadar kalau Steve Carell tuh ya punya kemampuan acting drama. Jauh sebelum dia akhirnya dapat nominasi Oscar buat Best Actor ya di tahun 2014 di Foxcatcher. Tuh disinilah gue pertama kali ngerasa, oh ini orang bisa acting bagus ternyata di drama. Dan di luar urusan soal keluarga tadi, ini film juga ngelempar kritik ke kontes kecantikan, khususnya buat anak-anak nih. Bukan cuma karena di situ anak-anak tuh harus berperilaku kayak orang dewasa, harus dandan dan segala macam, tapi karena kompetisi macam itu udah mengajarkan anak sejak dini kalau di hidup lo nggak ada tempat buat orang yang kalah. Lo harus menang apapun yang terjadi. Itu yang diajarkan sama kompetisi-kompetisi kecantikan anak-anak itu tadi. Itu nggak sehat. Dan Little Miss Sunshine tuh ngajak kita buat embrace diri kita apa adanya. Di satu titik nih, mau lu sesemangat apapun, mau lu berjuang sekeras apapun nih, mau lu nggak semau kalah apapun, di satu titik lo pasti bakal kalah dalam sesuatu. Di luar sana selalu ada orang yang lebih cantik daripada lo, lebih ganteng, lebih pinter, dan itu nggak masalah. Lo nggak harus selalu menang di hidup lo, dan lo nggak harus memaksakan diri jadi orang lain. Lo nggak harus terlalu ngotot buat ya semuanya gue harus menangin, tuh lo nggak harus. Yang penting ya cukup jadi versi terbaik dari diri lo yang bikin lo nyaman. Udah. Kalau hidup tuh diibaratkan ya sebuah panggung ajang kecantikan kayak yang diikutin sama si Olive, ya lo cukup naik ke atas panggung, be yourself, do your best sesuai dengan diri lo apa adanya. Udah, that's it. Kalau skor, wah ini ya gue kasih 9,5 dari 10 lah. Ini salah satu drama keluarga terbaik sepanjang masa. Oh ya lu tonton. Kalau yang somehow nih belum nonton Little Miss Sunshine, langsung detik ini juga tonton, ada di Disney Plus Hotstar. Dan yang buat udah nonton mungkin bisa kasih review lo, ulasan lo di kolom komentar. Silahkan, mau lo gak setuju sama gue juga boleh. Yang tadi gue bilang ini salah satu drama keluarga terbaik sepanjang masa, lo gak setuju juga silahkan. Boleh tuliskan apapun review lo di kolom komentar. Dan sekali lagi buat yang pengen request juga, pengen bisa request review ke kami, bisa join di tier
La Familia di membership kami, lu nggak cuman bisa request film sebenarnya, nggak cuman bisa request review, lu sebenarnya juga bisa request tuh hostnya siapa, nggak harus gua nih. Bukan karena 2 request tuh semuanya si Rashid berarti harus Rashid, nggak juga. Ya nanti mungkin menyesuaikan jadwal masing-masing ya, kayak ini Little Miss Sunshine sebenarnya kan dari request dari hampir 2 mingguan yang lalu, gue baru sempat sekarang ya, baru ada sekarang. Tapi intinya pasti akan dipenuhi dalam jangka waktu sebulan itu. So kalau misalkan tertarik silahkan gabung ke La Familia. Oke, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, klik tombol super thanks di bawah atau juga join membership. Bisa di tier yang lain, kalau lu nggak tertarik untuk request review ya bisa di tier yang lain, di tier Sobat, di tier Besti, silahkan yang manapun bebas. Oke, kalau gitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.